Perkenalkan, nama saya Najla Martiza dari kelompok 12 statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval, di mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan sedemikian ini akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter dan merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pendugaan interval. Analisis website mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran mahasiswa suatu universitas yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 bulan. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel yang terdiri atas 200 mahasiswa. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan selama 1 bulan adalah 400.000 dengan simpangan baku 160.000. Dugalah pengeluaran mahasiswa untuk membeli makanan dalam 1 bulan dengan interval keyakinan 95%. Jawab. Diketahui N sama dengan 200, X bar sama dengan 400.000, atau sama dengan 160.000, 1 min alfa sama dengan 95%, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Penyelesaian. X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali to per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 dikali to per akar N. 400.000 dikurangi Z 0,05 per 2 dikali 160.000 per akar 200 kurang dari mu kurang dari 400.000 plus Z 0,05 per 2 dikali 160.000 per akar 200. 400.000 dikurangi Z 0,025 dikali 11,313,7 kurang dari mu kurang dari 400.000 ditambah Z 0,05 dikali 11,313,7. Z 0,025 sama dengan 1,95. Hasilnya akan seperti ini. 400.000 dikurangi 1,96 dikali 11,313,7 kurang dari mu kurang dari 400.000 ditambah 1,96 dikali 11,313,7. Hasilnya 377,825,15 kurang dari mu kurang dari 411,174,85. Jadi dugaan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berada di antara 377,825,15 sampai 411.174 akan benar 95% dari keseluruhan waktu jika pendugaan dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang sama. Nama saya Vivi Nur Hidayati dari kelompok 12 statistika dengan nomor NIM 230101211200056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan dengan sampel besar beserta contohnya. Pendugaan dengan sampel besar untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengembalian sampelnya dan pengembalian sigma diketahui. Untuk populasi yang tidak terbatas dari populasi terbatas yang pengembalian sampelnya dengan pengembalian with replacement dan sigma diketahui. Pendugaan interval rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Min dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N sampai X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Contoh soal, 4 kantong sedang diambil secara acak dari suatu penyalur beras di mana masing-masing beratnya
5,4 kg, 5,3 kg, 4,7 kg, dan 4,6 kg. Berapakah 90% selang kepercayaan untuk rataan berat kantong beras di penyalur tersebut jika dianggap kantong-kantong beras tersebut sebarannya mendekati normal? Dari soal tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut dengan memasukkan ke dalam rumus. Jadi dapat ditemukan hasil 90% selang kepercayaan untuk rataan berat kantong beras di penyalur tersebut adalah 4,52 lebih dari mu lebih dari 5,48. Perkenalkan, nama saya Nila Fathiawati dengan nomor NIM 230101211300059. Di sini saya akan menyampaikan materi dari laboratorium 6, yaitu tentang pendugaan parameter dengan sampel kecil. Jika sampel kecil atau N kurang dari 30, maka pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan distribusi T dan standar deviasi S dengan rumus T sama dengan X bar means mu per S dibagi akar N, di mana X bar merupakan rata-rata, mu merupakan parameter, S simpangan baku populasi, dan N merupakan sampel. Berikut adalah contoh tabel T untuk derajat bebas atau V 1 sampai dengan 30 dengan tingkat signifikansi alfa 0,005, 0,01, 0,025, 0,05, dan 0,1. Selanjutnya yaitu pendugaan parameter mu dengan T tidak diketahui dan populasi tidak terbatas, di mana selang kepercayaan bagi mu dan tau tidak diketahui bila X bar dan S adalah rata-rata dan simpangan baku untuk berukuran N kurang dari 30 dan ragam tidak diketahui. Maka selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi mu adalah X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Dalam hal ini adalah nilai T alfa per 2 dengan P sama dengan N min 1. 1 min alfa merupakan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. Jika alfa sama dengan 0,1, diperoleh selang kepercayaan 90%, maka 1 min alfa sama dengan 1 min 0,1, yaitu 0,9. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetya dari peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pendugaan parameter mu dengan tau tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Di sini saya sudah memiliki contoh soalnya. Dr. John ingin memprediksi tingkat kolesterol untuk semua orang dewasa di sebuah kota. Ia mengambil 25 laki-laki dewasa sebagai sampel dan menemukan rata-rata tingkat kolesterol sampai sampel tersebut yaitu 186 dengan simpangan baku 12. Jika diasumsikan tingkat kolesterol untuk semua laki-laki dewasa di kota tersebut terdistribusi normal, maka tentukan selang kepercayaan untuk 95% rata-rata populasi mu. Penjelasan lainnya kita diketahui N-1 sama dengan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Di sini kita akan menggunakan tabel distribusi T, yang mana tabel distribusi T-nya adalah 2,064. Di sini juga ada angka N dari atas tadi 0,025. Sedangkan frekuensi atau sampelnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian kita akan menggunakan rumus P kurang buka X dikurangi T per 2 S dikurangi per akar N kurang dari mu. Sedangkan mu lebih dari X ditambah T dibagi 2 S per akar N. Kita akan memasukkan ke dalam rumusnya dari akar tadi 186 dikali 2,064 12 per akar 25 kurang dari mu, dan mu lebih dari 186 ditambah 2,064 dikali 12 per akar 25, yang mana hasilnya adalah 181,005 kurang dari mu lebih dari 190,95. Pendugaan parameter mu1 dan mu2 jika tau1 dan tau2 tidak diketahui. Rumusnya yaitu mu1 min mu2
lebih dari dalam kurung X 1 bar min X 2 bar min T kali S X 1 bar min X 2 bar mu 1 min mu 2 kurang dari X 1 bar min X 2 bar tambah T kali dalam kurung S X 1 bar min X 2 bar, di mana S X 1 bar min X 2 bar sama dengan akar dalam kurung N1 min 1 S1 kali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 kali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Contoh soal pendugaan parameter mu1 min mu2 di mana to1 dan to2 tidak diketahui. Dari 9 mahasiswa angkatan 2003 jurusan manajemen didapatkan uang saku per hari adalah sebagai berikut: 30, 24, 16, 25, 35, 40, 46, 38, dan 34. Sedangkan dari 9 mahasiswa angkatan 2004 jurusan manajemen adalah sebagai berikut: 40, 46, 40, 36, 38, 34, 42, 44, dan 40. Dengan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval selisih rata-rata uang saku mahasiswa angkatan 2003 dengan mahasiswa angkatan 2004. Pembahasannya kita cari dulu yang diketahui, yaitu N1 9, rata-rata 1 32, S1 N2-nya 9, rata-rata keduanya 40, S2-nya 3,74. Kitanya interval selisih jawab. Rumusnya menggunakan rumus akar N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. 9 min 1 dikali 9,23 pangkat 2 ditambah 9 min 1 dikali 3,74 pangkat 2 per 9 plus 9 min 2 dikali akar 1 per 9 ditambah 1 per 9. Hasilnya 8 kali 13,9 ditambah 8 kali 85,19 per 16 dikali akar 2 per 9 sama dengan akar 49,545 dikali akar 0,22. Hasilnya adalah 3,32. P rata-rata 1 min rata-rata 2 min T 0,025 kali AB SP kali akar 1 per N1 plus 1 per N2 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari rata-rata 1 min rata-rata 2 plus 0,025 kali DB SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. 40 min 32 min 2,12 dikali 3,32
kurang dari mu 1 min mu 2 kurang dari 40 min 32 plus 2,12 kali 3,32, yaitu 0,96 kurang dari mu 1 min mu 2 kurang dari 15,04 dalam rupiah. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan selisih rata-rata uang saku per hari mahasiswa angkatan 2003 dan 2004 adalah antara Rp 960 sampai Rp 15.040. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.